Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kiat melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan tentu saja menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila kita terapkan dalam sikap perilaku sehari-hari. Pemirsa, kita ketika membaca Iqra bismi rabbik, membaca dengan satu kesadaran, keilmuan bahwa saat membaca tulisan maupun membaca ayat-ayat kesemestaan, tersadar bahwa diri kita bisa membaca karena daya dan kekuatan dari Allah Maha Rahman. Tersadar karena itu, maka bagaimanakah upaya sebagai anak bangsa Indonesia tercinta untuk meningkatkan ketahanan nasional Indonesia. Kita ingat bahwa pribadi-pribadi merupakan pilar-pilar penyangga ketahanan nasional Indonesia. Bagaimanakah upaya mukminin dan mukminat untuk menjadi bagian dari pilar yang kokoh kuat dari ketahanan nasional Indonesia? Mari kita mencoba membuka kembali zikir sebelum menunaikan ibadah sholat. Doa sebelum menunaikan ibadah sholat. Riwayat ini lebih dikhususkan pada sholatul lail, yakni sholat setelah sholat isya, apapun nama sholat itu, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, dan sholat-sholat lain. Menurut tuntunan Rasulullah Muhammad SAW dan atas petunjuk atau uraian dari para ulama kita. Pemirsa, ada satu riwayat yang sahih dari Imam An-Nasa'i bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW menegakkan sholatul lail, maka beliau memulai dengan zikir-zikir. Yang pertama adalah yustakbiru asro, takbir 10 kali. Yuhamidu asro, hamdalah 10 kali. Yustahbihu asro, bertasbih 10 kali. Kemudian yuhalilu asro, membaca tahlil 10 kali. Dan yang terakhir yustakfiru asro. Kita berhenti sampai di zikir-zikir ini, karena setelah zikir dalam riwayat ini diteruskan dengan doa. Pemirsa tercinta, hikmatologi, mengapa
di sepertiga malam atau di awal malam kalau kita belajar sholat malam, ya, kami biasanya mengajak putra-putri kami, mahasiswa-mahasiswa kami, awalilah dengan memaksakan diri sholatul lail di awal malam. Jadi setelah sholat isya kemudian sholat malam. Bisa dimulai dari 2 rakaat plus 1 rakaat. Witir. Namun selalu dimulai dengan zikir itu. Apa fungsinya zikir ini untuk ketahanan nasional kita? Ketika seseorang, apalagi di malam gelap gulita, yang di dalam terminologi surah Al-Mujammil ayat ke-6, di malam hari itu lebih mendatangkan khusyuk, lebih terkesan apa yang kita baca. Kita baca sembari berdiri atau duduk, pelan-pelan menghadap kiblat sebelum melakukan sholat. Yustakbiru asra, takbir 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 10 kali. Apa maknanya ini? Betapapun kita sebagai rakyat atau menjadi pejabat, maka harus ingat sebelum bersujud, sebelum rukuk, sebelum menyembah Allah, maka kita mengakui Allahu Akbar. Pengakuan Allahu Akbar ini adalah sekaligus mengakui bahwa kita ini sangat lemah, sangat dhaif, sangat zalim bahkan pada diri kita sendiri. Karena itu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Akbar, yang maha besar. Bukan Allah besar, tetapi maha besar. Karena maha besar, maka Allah tidak pernah bertambah besar ketika seluruh manusia di jagat ini bertakbir. Tetapi Allah tidak menjadi kecil ketika tidak ada satupun orang yang bertakbir. Tetapi itu impossible. Karena ketika kita di Indonesia hari ini yang selesai menunaikan ibadah sholat tidak bertakbir, maka kita akan menyaksikan, memberi kesaksian saudara kita yang ada di belahan dunia lain bertakbir. Tidak pernah berhenti. Dalam waktu 24 jam, zikir takbir tidak pernah berhenti. 10, 10, 10, 10. Membentuk kekuatan diri kita yang lemah karena kita bersandar kepada Allahu Akbar. Pada saat kesalihan malam, melalui munajat malam, takaruh mendekatkan diri kepada Allah di malam hari, mengakui Allah maha besar, maka kita membuka pagi hari dengan tawaduk, dengan tunduk hati kepada sesama insan. Bahkan kita juga hormat kepada lingkungan kita. Dengan pribadi-pribadi, musolin, penegak-penegak sholat malam, menebarkan keindahan takbir sebelum menunaikan sholat malam, sebelum tahajud, sebelum witir. Pagi harinya membentuk satu kesadaran sikap dan perilaku bahwa betapapun kita punya karya besar
dihargai orang, bahkan mendapat penghargaan dari lembaga-lembaga lokal, regional, nasional, hingga dunia internasional, seorang niscaya merasa kecil, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita nantinya bersyahadat, dan kita terhindar dari jumawa. Kita terhindar dari kesombongan. Pada saat terhindar dari kesombongan, maka diri ini memainkan peran kebersahajaan di tengah peradaban anak manusia. Jika mayoritas penduduk Indonesia yang mengaku isyhadu bi anna muslimun, saya adalah orang yang tunduk patuh pasrah diri kepada aturan-aturan Allah, kepada Allah Rabbul Alamin, kepada Allahu Akbar, maka musholin yang semalam melakukan tahajud 2 rakaat plus 1 witir, 4 rakaat ditambah 3 witir, 8 rakaat, 20 rakaat ditambah 2 witir. Sungguh, esok hari insya Allah akan menjadi insan-insan yang memiliki kesalehan sosial. Dan tidak saja saleh secara sosial, tapi dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo kemarin, kita sama-sama mendengar dari salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Mukti Fajar, generasi ini harus dibangun dengan kesalehan bersosial media. Tutur yang dipandu oleh host cantik, cerdas, Najwa Shihab atau Mbak Nana. Dengan demikian, sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah, menjadi niscaya, menjadi wajib, menjadi keharusan untuk mengambil gawe atau gadget atau handphone, menarikan jemarinya di sela-sela kesibukan, di sela-sela ibadah mahdo, ibadah khusus, untuk menebarkan kebaikan yang bermanfaat guna menjadi pilar ketahanan nasional Indonesia. Karena Indonesia tidak akan bisa berdiri tegak tanpa pribadi-pribadi mukminin mukminat, tanpa kesalehan dari saudara-saudara kita, ketaatan saudara-saudara kita yang Nasrani dengan berbagai variannya, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, yang penghayat kepercayaan. Jika kami sebutkan dengan nuansa Islami, tentu saja kami meyakini saudara-saudara kami yang kami sebutkan agamanya di luar non-Islam tadi juga akan mengunggah melalui kanal-kanal YouTube-nya dengan tebar kearifan yang dimiliki oleh masing-masing anak bangsa ini untuk kian mengokoh kuatkan, untuk kian mendukung Indonesia yang berdasar Pancasila. Jangan pernah tabrakkan antara Pancasila dengan agama. Meskipun seorang guru besar, mantan rektor Universitas Islam pernah mengatakan agama musuh Pancasila,
Maka dari lisan profesor yang belum dewasa itu, kita tidak boleh menista. Tapi kita lebih banyak mewarnai keseharian kita dengan takbir. Dan takbir itu sungguh indah. Karena semakin banyak kita melantunkan takbir di dada setiap mukminin dan mukminat, maka akan semakin meluluh lantakkan kesombongan dari anak manusia. Ketika kesombongan tidak ada, maka masing-masing peran anak bangsa ini dihargai oleh satu orang dengan orang lainnya. Dihargai oleh organisasi satu dengan organisasi lainnya. Dihargai antara masing-masing departemen dengan departemen yang lainnya. Masing-masing tokoh saling menghargai, masing-masing akademisi saling menghargai. Bahkan cendikiawan saling cancut taliwondo saeyek saeko proyo untuk membangun peradaban paripurna atau menuju peradaban paripurna Pancasila. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkahi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.